Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa yang berbahagia, untuk pertemuan ke-12 perkuliahan Fisika Dasar 2, kita akan membahas tentang fisika modern. Di dalam peta konsep fisika modern ada beberapa konsep yang nanti akan kita bicarakan. Di antaranya adalah kegagalan fisika klasik untuk menjelaskan tentang fenomena yang muncul di dalam dunia mikroskopik, di mana ini terangkum dalam fisika kuantum atau quantum physics, di mana di situ ada gejala tentang efek fotolistrik atau photoelectric effect, kemudian black body radiation curve, kemudian wind displacement law, di mana kegagalan fisika klasik ini tidak bisa menjelaskan, belum mampu menjelaskan secara baik tentang gejala efek fotolistrik atau photoelectric effects. Kemudian ada gejala radiasi benda hitam, black body radiation, kemudian line spectra atau spektrum garis, kemudian ada physiological effect of radiation, kemudian wave properties of electron. Jadi ternyata elektron sebagai partikel itu juga menunjukkan gejala gelombang. Ada beberapa tokoh di dalam fisika modern atau fisika kuantum, di antaranya adalah Albert Einstein, kemudian Marie Curie, Max Planck. Ini adalah Louis Victor de Broglie, Niels Bohr, kemudian Werner Heisenberg. Di dalam fisika modern kita mengenal istilah sifat dualisme dari gelombang dan partikel, wave particle duality of light. Jadi cahaya itu menunjukkan dua sifat. Ada kalanya cahaya menunjukkan sifat gelombang, kemudian ada kalanya juga bersifat sebagai partikel. Jadi apakah cahaya terdiri dari partikel atau gelombang? Ketika seseorang berfokus pada berbagai jenis fenomena yang dialami dengan cahaya, gambar berikut ini menunjukkan kasus cahaya sebagai gelombang. Jadi untuk cahaya punya dua sifat. Sifat cahaya sebagai gelombang itu bisa ditunjukkan di dalam gejala pemantulan atau reflection. Di dalam optika kita belajar tentang pemantulan, kemudian gejala pembiasan. Di sini ada refraction, kemudian ada interference, gejala interferensi, kemudian ada gejala difraksi dan polarisasi. Jadi itu ditunjukkan oleh adanya sifat gelombang. Tetapi sifat gelombang itu tidak bisa menjelaskan, sifat gelombang dari cahaya tidak bisa menjelaskan tentang efek fotolistrik. Maka cahaya itu memiliki sifat yang lain, yaitu sebagai partikel. Sebagai partikel, maka cahaya juga menunjukkan gejala pemantulan dan pembiasan. Jadi gejala pemantulan dan pembiasan itu bisa dijelaskan dengan konsep gelombang dan konsep partikel. Sedangkan interferensi, difraksi, dan polarisasi tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep partikel dari cahaya. Kemudian sifat gejala efek fotolistrik itu bisa dijelaskan dengan menganggap bahwa cahaya sebagai partikel. Jadi ada sifat dualisme dari cahaya. Oke. Mari kita bahas lebih lanjut tentang gejala efek fotolistrik. Situ. Jadi gejala efek fotolistrik adalah fenomena yang paling sering diamati dengan cahaya dapat dijelaskan oleh gelombang. Tetapi efek fotolistrik menunjukkan sifat partikel dari cahaya. Jadi bisa dijelaskan dengan gambaran ini, dari skematik ini, bahwa kalau kita punya bahan dari logam, katakanlah potasium, maka elektron di dalam unsur potasium itu terikat
dengan energi 2,0 eV. eV adalah elektron volt. Artinya apa? Kalau ingin melepaskan elektron dari permukaan logam, diperlukan minimal 2,0 eV. Artinya efek fotolistrik itu adalah suatu fenomena di mana ketika permukaan logam dikenai cahaya, maka akan ada gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam itu, manakala energi cahaya yang menumbuk permukaan logam, yang mengenai permukaan logam itu lebih besar dari energi ikatnya. Sebagai contoh, di sini adalah untuk cahaya merah, di mana dengan panjang gelombang 700 nanometer, maka dengan menggunakan persamaan energi dari foton itu adalah H kali F, atau ini simbol no itu adalah frekuensi, maka untuk gelombang atau untuk cahaya warna merah dengan panjang gelombang 700 nanometer, dia mempunyai energi 1,77 eV. eV itu adalah elektron volt. Jadi salah satu ini merupakan satuan, ya, sering satuan yang digunakan di dalam pembahasan mekanika kuantum atau fisika kuantum di dalam dunia makroskopi. Jadi biasanya energi dinyatakan dalam joule, tapi juga ada satuan lain yaitu eV, elektron volt. Jadi E itu elektron, ini adalah volt, 1,7. Sedangkan elektron terikat memiliki energi ikat di logam potasium 2,0 eV. Maka cahaya merah yang mengenai permukaan logam itu tidak akan menimbulkan gejala efek fotolistrik atau terlepasnya elektron. Karena energi yang datang itu kurang, lebih kecil daripada energi ikat dari elektron di dalam logam potasium. Tetapi ketika cahaya hijau dengan panjang gelombang 550 nanometer, kalau dikonversi, ya, dengan menggunakan persamaan energi foton H kali frekuensi atau H kali C per lambda, ya, maka energi cahaya hijau itu 2,25 elektron volt. Maka ketika mengenai cahaya, maka yang 2 elektron volt digunakan untuk melepaskan, ya, elektron dari permukaan logam, maka di sini masih tersisa energi sebesar 0,25 elektron volt. Maka sisa 0,25 elektron volt itu digunakan elektron untuk bergerak. Maka kalau dikenai cahaya dengan panjang gelombang 50 nanometer dengan energi 2,25 elektron volt, maka akan terjadi peristiwa efek fotolistrik, di mana lepasnya elektron dari permukaan logam, kemudian elektron itu akan melaju dengan kelajuan atau dengan kecepatan 2,96 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Karena dari 0,25 eV sisa energi ini, yang 2 eV digunakan untuk melepaskan elektron, maka sisanya digunakan elektron untuk bergerak, berarti ini dikonversi menjadi energi kinetik, ya. 0,25 eV itu menjadi energi kinetik, dan elektron akan bergerak dengan kecepatan 2,96 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian untuk cahaya biru dengan panjang gelombang 400 nanometer, maka dia akan memiliki energi 3,1 eV. Maka dari 3,1 eV ini 2
EV atau 2 EV digunakan untuk melepaskan elektron, maka masih ada sisa 1,1 digunakan dikonversi menjadi energi kinetik elektron, maka elektron akan bergerak dengan kecepatan 6,22 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi efek fotolistik adalah lepasnya elektron dari permukaan logam ketika permukaan logam itu dikenai cahaya, tentunya dengan frekuensi tertentu. Bagaimana kita bisa bagaimana penentuan V maksimum, ya, kecepatan atau kelajuan maksimum dari elektron yang lepas dari ini, itu bisa kita gunakan bahas pada slide berikutnya. Ya. Ini dari mana ini diperoleh? Vmax-nya 2,96. Di dalam satuan energi yaitu 1 eV itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Di mana ini diperoleh dari muatan elektron. Muatan elektron kan kalau dibulatkan hanya satu angka signifikan itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Kemudian kalau kita lihat untuk warna hijau, maka ada sisa energi itu 0,25 eV atau kalau dikonversi menjadi satuan Joule itu 0,25 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Maka dengan menggunakan persamaan energi kinetik, ya, delta E sama dengan setengah M V kuadrat, ya, V kuadrat, atau seharusnya ini V kecil, ya, V kuadrat, ini V kecil, oke. Maka dari persamaan energi ini Vmax itu sama dengan akar dari 2E per M. Karena ini elektron yang bergerak, maka M di sini adalah massa elektron. Oke, maka Vmax di sini, sehingga kalau kita dihitung, maka ini akar 2 kali 0,25 kali 10,6 kali 10 pangkat minus 9 Joule, kemudian massa elektron 9,1 kali 10 pangkat minus 9, maka akan diperoleh kecepatan maksimum itu 2,96 meter per sekon. Jadi permukaan logam dengan elektron yang terikat 2,0 eV dikenai cahaya hijau dengan panjang gelombang 550 nanometer atau dengan energi 2,250, maka elektron akan terlepas dari logam dan bergerak dengan kelajuan maksimumnya 2,96 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, itulah penjelasan tentang efek fotolistrik, ya. Mudah-mudahan sudah lebih bisa difahami, ya, bagaimana proses terjadi efek fotolistrik dan juga kelajuan elektron yang lepas dari logam. Baik, terima kasih. Untuk kali ini kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tentang gejala radiasi benda hitam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.